Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Komang Surya hadir sapa Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat yang selalu menghadirkan informasi kesehatan terpercaya untuk Anda semua ya. Hari ini Kamis 16 April 2026 pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan membahas tema yang sangat penting namun masih sering kurang dipahami oleh masyarakat, yaitu diagnosis hemofilia, langkah pertama menuju perawatan ya. Nah, insan madani, hemofilia bukan sekedar gangguan biasa, ini adalah kondisi kelainan pembekuan darah yang bisa berdampak serius ya jika tidak dikenali sejak dini. Nah, bagaimana cara mendeteksi apakah apa saja tanda-tandanya dan langkah apa saja yang harus dilakukan? Sudah hadir bersama kita narasumber yang kompeten, Dr. Ahmad Bahyudi, Dokter Umum Rumah Sakit Aisyah. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah Dok, hari ini kembali bisa menyapa insan madani di Bincang-Bincang Sehat. Temanya sangat menarik ya untuk dipahami masyarakat begitu ya. Oke, baik. Dan banyak hal yang nanti akan kita bedah di kesempatan hari ini. Tentu insan madani nanti acara ini interaktif. Silakan Anda bisa manfaatkan di 0823 3994 7707 atau Anda bisa menyimak melalui live streaming di madani.com, YouTube-nya Madani Official dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah Dok, mungkin langsung bisa dijelaskan ya apa sebenarnya hemofilia secara sederhana ya, agar mudah dipahami oleh pendengar atau masyarakat gitu ya. Oke, jadi sebetulnya hemofilia ini dia itu ada gangguan pembekuan darah akibat kekurangan faktor pembekuan. Pembekuan ya. Ya, dia tuh biasanya diturunkan secara genetik, yaitu faktor X yang secara resesif. Ya, jadi biasanya penyakit hemofilia ini hampir kurang lebih 70% ini terjadinya akibat faktor keturunan dari orang tuanya, khususnya dari faktor ibunya. Ya, jadi hemofilia ini sebenarnya penyakit turunan gitu bisa dikatakan. Betul, dia tuh penyakit keturunan. Jadi kalau orang tuanya dia mengidap hemofilia, biasanya itu anaknya bisa juga terjadi hemofilia gitu ya. Oke, lah kira-kira apa penyebab utama seorang ini bisa mengalami hemofilia ini? Kira-kira penyebab utamanya apa Dok? Sebetulnya penyebab utamanya ini akibat mutasi genetik. Mutasi genetik ya. Betul. Jadi kalau misalkan contoh biasanya kalau misalkan yang menurunkan ke anak ini biasanya dari faktor carrier, yaitu dari faktor ibu. Jadi kalau misalkan manusia ini kita bahas sedikit genetiknya, kalau misalkan laki-laki itu punya genetik namanya X dan Y. Kalau pada wanita itu dia genetik itu kromosom X dan X. Nah, kalau misalkan dari salah satu keluarga contoh ibunya ini bapaknya ini mengidap hemofilia. Maka anaknya ini kemungkinan besar anak perempuan ini menjadi carrier atau pembawa. Tapi anak laki-lakinya ini bisa kemungkinan dia nggak terjadi karena kalau misalkan pada ayahnya ini yang diturunkan itu kepada anak perempuannya. Kebalik lagi kalau misalkan ibunya yang menjadi carrier. Kalau misalkan ibunya sudah menjadi carrier pembawa sifat hemofilia, itu kemungkinan pasti besar kemungkinannya anaknya ini menjadi positif hemofilia. Gitu ya. Nah Dok, mungkin bisa dijelaskan kira-kira siapa saja yang berisiko mengalami hemofilia ini? Apakah hanya anak laki-laki atau anak perempuan juga begitu ya? Sebetulnya sekitar hampir 90% tuh hemofilia ini terjadinya karena faktor karena terjadinya pada laki-laki ya. Karena kembali ke faktor genetik. Jadi kalau misalkan laki-laki ini kan dia punya kromosom X dan Y. Kalau misalkan perempuan ini X dan X. Jadi kalau misalkan salah satu yang rusak, X laki-laki X-nya rusak, dia cuma punya satu. Kalau perempuan ini dia punya dua. Kalau X yang satunya rusak, ada X yang satunya lagi. Makanya yang sering terjadi itu yang beresiko itu pada anak laki-laki. Nah Dok, mungkin bisa dijelaskan kira-kira tanda-tanda awal orang terkena hemofilia itu tandanya seperti apa supaya bisa dikenali masyarakat ini ya? Sebetulnya kalau tanda itu masyarakat apalagi yang orang tuanya tidak mengidap hemofilia biasanya jarang yang tahu ya. Ya karena ini penyakit yang langka, yang jarang. Jadi kecuali memang orang tuanya pengidap itu lebih aware. Kalau tandanya itu sebetulnya bisa diketahui
pada saat masih di janin pun bisa diketahui dengan deteksi genetik. Cuma di Indonesia ini jarang dilakukan. Ya biasanya kalau tanda khasnya itu terjadinya pada usia sekitar mendekati 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Contoh biasanya kalau misalkan anak kecil nih biasanya ketika dia udah usia 8 bulan atau 9 bulan dia kan udah belajar merangkak, udah belajar duduk. Nah biasanya tuh ada tanda-tanda seperti dia tuh gampang memar. Itu salah satu yang gampang terjadi. Ya jadi kalau misalkan anak usia 8 bulan lagi belajar merangkak kok gampang sekali memar itu ya, atau tiba-tiba dia mimisan. Nah itu salah satu tanda gejala pada hemofilia. Biasanya dari usia kecil sudah terdeteksi. Jadi mimisan itu salah satu tanda bisa terjadi hemofilia gitu ya. Ya itu salah satu, memang dia belum pasti, cuma bisa salah satu tanda terjadinya hemofilia. Karena kan hemofilia itu sendiri kan gangguan pembukuan darah. Jadi yang tiba-tiba tanpa sebab, biasanya kalau misalkan anak kecil tuh mimisan itu bisa terjadi karena demam. Nah kalau hemofilia ini tanpa sebab apapun, nggak ada demam, nggak ada apa-apa. Nah dia tiba-tiba mimisan, tiba-tiba gusinya berdarah, lagi sikat gigi tiba-tiba berdarah, tiba-tiba memar-memar. Nah itu salah satu yang gejala klinis dari harus dicurigai ke arah hemofilia. Oke, kira-kira. Nah dok mungkin bisa dijelaskan ya mengapa diagnosis dini hemofilia itu penting ya untuk dilakukan ya. Ya. Kalau misalkan diagnosis dini itu sebetulnya memang kenapa penting dilakukan untuk mengetahui seberapa resiko orang yang mengidap hemofilia. Karena sebetulnya hemofilia ini Pak ada yang dia terjadinya ada 3 klasifikasi. Ada yang ringan, ada yang sedang dan juga ada yang berat. Itu nanti diceknya dengan faktor yang namanya ada nanti kebagi 2, ada faktor A dan juga faktor B. Kalau faktor A itu biasanya gangguannya itu pada faktor 8, kalau faktor B itu pada faktor 9. Nah, nanti dia ada gejala yang ringan, sedang dan juga berat. Nah, untuk deteksi dininya biasanya kalau misalkan kenapa harus deteksi dini? Karena dia sangat berisiko kalau misalkan terjadi hemofilia yang berat. Contoh dia cabut gigi atau misalkan dia sunat. Nah, kalau misalkan dia tidak tahu bahwa orang tuanya tidak tahu bahwa anaknya mengidap hemofilia. Ya, misalkan dia tiba-tiba lagi cabut gigi itu biasanya darahnya itu sulit untuk diberhentikan. Sulit diberhentikan itu. Iya, betul. Jadi ngalir terus. Misalkan sunat pun biasanya darahnya ngalir terus. Yang biasanya orang normal habis sunat nggak lama tuh ada penyembuhan, darahnya berhenti. Nah kalau pengidap hemofilia ini sulit. Jadi darahnya keluar terus menerus. Gitu terus ya. Betul. Iya. Berarti kalau terjadi darah keluar terus, cara menghentikannya biasanya bisa dilakukan? Bisa dilakukan biasanya itu kalau misalkan biasanya ini ada yang namanya RICE. RICE itu singkatannya R-nya itu rest, jadi diistirahatkan. Ya misalkan dia pendarahannya di bagian kaki akibat dia ada luka robek, kebentur atau apapun ya. Misalkan dia ada luka robek, itu harus diistirahatkan dulu. Yang kedua itu I-nya itu ice, jadi bisa dikompres dengan es batu. Tapi nggak langsung ya, biasanya es batunya itu di dalam kayak berbahan baju yang lembut. Nah itu dikompres biasanya 5-10 menit untuk mengurangi pendarahan atau memarnya. Yang ketiga itu ada yang namanya dikompresi, yaitu di bubet, diikat biar menghentikan pendarahannya. Yang keempat itu dielepasi. Elepasi itu dia posisi sakitnya itu harus lebih tinggi. Contoh pada kaki, ketika dia rebahan itu posisi kakinya nggak boleh datar. Kalau bisa harus lebih tinggi daripada jantung atau daripada dadanya. Itu bisa beresiko dia maksudnya mengurangi pendarahan atau memarnya itu atau bengkaknya itu. Itu langkah yang mungkin bisa dilakukan. Baik. Kira-kira bagaimana dok prosedur pemeriksaan untuk memastikan bahwa seseorang itu terkena hemofilia? Itu prosedurnya pemeriksaan seperti apa? Harus lewat puskesmas atau langsung ke rumah sakit ini? Biasanya untuk pemeriksaan itu selain yang tadi gejala sudah saya jelaskan, dia itu biasanya kalau di puskesmas tuh jarang punya alatnya Pak. Artinya memang sebetulnya biasanya jarang yang punya atau bisa tidak ada. Biasanya itu pada rumah-rumah sakit. Itu pun biasanya pada rumah sakit itu rumah sakit yang tipe besar. Kalau misalkan rumah sakit kita sendiri Aisyah ini dia bisa dilakukan yaitu pemeriksaan hasil lab dengan pemeriksaan APTT. Nah biasanya tandanya itu APTT-nya memanjang. Cuma kalau untuk pemeriksaan yang namanya tadi untuk deteksi faktor 8, faktor 9 di rumah sakit kita kebetulan belum punya. Belum punya gitu ya. Tapi yang intinya dia pemeriksaannya biasanya harus langsung ke rumah sakit.
sakit biar dikonsulkan ke dokter spesialis anak atau penyakit dalam khusus darah. Gitu. Oke. Baik Insan Madani dimanapun Anda, tentu kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 0823 3994 7707. Itulah fasilitas yang kami sediakan ya. Dok, mungkin kalau boleh bisa dijelaskan kira-kira apakah hemofilia ini sebenarnya bisa disembuhkan atau tidak, Dok ya? Kalau hemofilia itu sendiri sebetulnya karena dia faktornya genetik ya Pak ya, dia nggak bisa disembuhkan. Jadi dia mengidap hemofilia itu seumur hidup. Oh, banyak dikontrol gitu ya? Nah, bisanya cuma betul itu bisanya dikontrol. Contoh karena dia kembali lagi karena gangguan pembekuan darah, dia terapinya sebetulnya seumur hidup. Cuma bisanya dikontrol. Contoh kalau misalnya terjadinya dia memar, terjadi pendarahan, itu baru diobati. Diobati gitu ya. Oke, baik. Ini nampaknya ada yang masuk, coba saya buka dulu. Oke, dari ponsel 4181 ya. Dok, anak saya sering mimisan, lama berhentinya. Apakah itu tanda hemofilia? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan karena baru masuk ini ya. Oke, baik. Saya singgung sedikit lagi ya. Biasanya kalau misalkan mimisan itu banyak faktornya Ibu ya. Kembali lagi, anaknya disertai dengan demam atau tidak. Nah, biasanya kalau misalkan hemofilia ini tidak ada faktor risiko apapun, tidak demam, tidak lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba mimisan. Dan mimisannya itu memang dia cukup lama, jadi darahnya keluar terus menerus. Biasanya tindakan awal mimisan itu kalau orang yang tidak mengidap hemofilia cukup ditekan bagian pangkal hidungnya, itu pendarahannya bisa berhenti lama-lama. Cuma pada hemofilia kalau misalnya yang ibu bertanya tadi darahnya memang terus menerus keluar, ya saran saya harus ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dicek apakah ini mengarah gejala ke arah hemofilia atau bukan. Nanti kan selain ditindakan pemberhentian pendarahannya, itu dicek lab juga untuk memastikan bahwa ini mengarah hemofilia atau tidak. Gitu. Jadi butuh pemeriksaan penunjang yang lain. Kalau mimisan biasa cukup ditekan gitu. Kalau orang dulu dikasih suroh itu sebenarnya gimana Dok? Daun sirih ya. Sebetulnya memang itu bisa ya. Cuma kalau misalkan tanda awal itu kan tanda kalau daun sirih itu memang bisa untuk memberhentikan pendarahan. Cuma kalau secara singkatnya itu kan kalau misalkan langsung keluar darah kan kita nggak repot-repot nyari daun sirih segala macam. Itu cukup ditekan ya. Ditekan gitu aja ya. Ditekan aja pangkal hidungnya itu bisa memberhentikan pendarahan gitu ya. Pendarahannya memang ringan. Berarti gitu. Secara medis juga bisa ya dengan daun sirih itu ya? Iya. Atau itu hanya mitos orang Jawa gitu aja? Sebetulnya karena ada penekanan aja sih. Ada penekanan itu aja ya. Kembali lagi ke arah penekanan. Jadi sebenarnya pembuluh darah kita nih udah hebat. Kalau untuk menciptakan sudah memang hebat. Jadi cukup kita kalau misalkan dia pendarahannya ringan dan kecil, cukup penekanan dia bisa berhenti sendiri. Berhenti nanti, gitu ya? Nanti darah kita tuh ngebeku sendiri. Ngebeku gitu ya. Makanya dulu kalau orang Jawa ketika misalnya terkena sabit, tergores, terus diikat kewencang gitu ya. Itu sebenarnya prinsipnya ya penekanan aja. Gitu aja itu ya, supaya berhenti darahnya gitu ya. Betul. Oke, baik, terima kasih. Nah Dok, ini saya lanjutkan pertanyaannya. Saya punya keponakan yang mudah memar tanpa sebab jelas. Apakah itu perlu diperiksa begitu ya? Ada keponakannya ini mudah memar tanpa sebab jelas, tiba-tiba memar gitu ya. Oke, ya. Jadi memar itu memang salah satu tanda dari kecurigaan hemofilia. Itu Cuma ya. dilihat lagi memarnya ini apakah terjadinya jarang atau terjadinya sering. Gitu ya. Kalau misalkan terjadinya sering, itu bisa jadi salah satu tanda klinis bahwa itu terjadi hemofilia. Gitu ya. Makanya kalau misalkan kok anak saya sering kali memar, saudara saya sering kali memar tanpa sebab, itu saran saya memang harus perlu dicek lab untuk memastikan apakah ini ke arah hemofilia atau bukan. Salah satu fungsinya itu untuk deteksi dini juga. Gitu. Jadi kalau misalkan terjadi memar, saran saya kalau misalkan terjadinya sering, mending konsultasi ke paskes terdekat untuk dicek lebih lanjut dengan dokter. Oke. Gitu. Itu ya. Oke, baik. Kalau memang memarnya sering ya segera untuk diperiksakan begitu ya. Jangan dibiarkan supaya nanti bisa terdeteksi apakah ini mengarah ke hemofilia atau tidak gitu ya, Dok ya. Oke, baik. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya Dok ini ya. Dok, kalau luka kecil tapi darahnya lama berhenti, apakah itu ciri hemofilia gitu ya? Hanya mungkin tergores kecil aja tapi lama ya berhentinya biasanya. Ya gini, kembali lagi kalau misalkan memang dia lukanya kecil, pendarahannya lama, sebenarnya dilihat dia selama dan sebanyak apa. Memang ada beberapa orang yang pembekuannya itu dia
contoh normal pembekuan itu biasanya di kisaran antara di atas 40%. Ya kalau misalkan dia, kalau hemofilia ini kan dia kurang dari 40%, apalagi derajat berat itu cuma 1%, makanya ketika berdarah dia susah ngebeku, keluar terus. Nah kembali ke pertanyaan ini, dia kena goresan kecil, berdarahnya terus menerus. Sebenarnya kembali lagi, kalau misalkan hanya di contoh hanya sekali aja nih, hanya sekali ketusuk jarum tapi berdarahnya lama banget, nggak berhenti itu bisa iya bisa enggak. Cuma kalau misalnya terjadi sering kayak ketusuk jarum berdarahnya lama, nanti berapa hari kemudian ketusuk ini berdarahnya lama. Nah kalau misalnya terjadi kayak gitu terlalu sering, itu harus dicek juga Pak. Itu bisa juga salah satu hemofilia. Bisa juga ya. Betul. Oke baik. Nah itu hal yang mungkin perlu diperhatikan. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan gabung dari ponsel 4181. Nah ini ada lagi yang masuk, coba saya terima dari Siti di Balen ya. Selamat siang dokter. Selamat siang ya. Anak saya remaja laki-laki sering mengalami mimisan berkepanjangan dan mudah memar di tubuhnya. Padahal tidak ada riwayat cedera berat. Jika di keluarganya tidak ada riwayat hemofilia, apakah tetap mungkin terjadi? Dan bagaimana proses diagnosisnya gitu ya dok ya? Oke, ya jadi orang tuanya tidak mengidap hemofilia, tiba-tiba anak ini terjadi sering mimisan, terus sering memar. Nah itu salah satu betul tanda dari gejala hemofilia itu ya. Ya mungkin gini, jadi kalau misalkan memang anak ini mengidap hemofilia, orang tuanya tidak mengidap, itu salah satunya ada yang namanya mutasi genetik. Jadi hemofilia ini terjadi secara genetik itu memang tidak 100%. Jadi terjadi faktor turunan itu hanya dari beberapa sumber itu 70 sampai 75%. Nah, 30% ini terjadi karena faktor antibody. Jadi ada beberapa penyakit autoimun seperti lupus, seperti RA. Nah, itu bisa merubah gennya, tiba-tiba bisa terjadi yang namanya hemofilia. Nah, kalau misalkan pada kasus pertanyaan kembali ke itu kalau misalkan tanda seperti itu, saran saya itu bisa jadi mungkin 40-50% gejala positif hemofilia. Makanya saran harus dicek lebih lanjut, cek lab ke rumah sakit terdekat. Meskipun orang tuanya tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat, itu bisa gitu terjadi. Ya, atau misalnya dari kakek neneknya begitu, ya, bisa juga. Itu bisa. Makanya makanya gini. Sebetulnya kalau misalkan pembawa kayak ibu dan ayah ini, misalkan ayahnya negatif, ibunya nggak pernah keluhan seperti itu. Sebetulnya ibunya ini kan bisa juga jadi carrier, jadi pembawa. Si pembawa ini biasanya jarang terjadi gejala klinis, Pak. Sebetulnya ibunya ini kalau dicek genetik mungkin mengidap hemofilia. Sebetulnya, cuma biasanya kalau misalkan carrier pembawa ini jarang terjadi tanda-tanda klinis. Jadi kayak orang biasa aja. Gitu ya. Iya, sebenarnya dia mengidap. Nah, makanya anaknya terjadi seperti itu, ditanyakan nih, ibunya ada nggak pernah riwayat seperti ini, atau neneknya pernah ada nggak seperti ini. Karena kalau anak laki-laki itu yang harus ditanyakan si ibu, karena si ibu pembawa gen yang bisa terjadi hemofilia ini. Iya, gitu. Jadi harus ditelusuri lebih dalam gitu ya, riwayat keluarganya begitu riwayat ya. keluarga dan juga dicek ke fasilitas terdekat untuk pemeriksaan lab lebih lanjut. Iya, oke baik. Tadi buat Bu Siti yang ada di Balen, terima kasih sudah ikutan gabung di 0823 3994 7707. Yang lain masih kami nantikan di layanan yang kami sediakan untuk Anda. Jadi tadi sebenarnya hemofilia ini tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol gitu ya. Betul, dia tidak bisa disembuhkan selama seumur hidup. Iya. Apakah penderita hemofilia itu harus ada pantangan makanan tertentu atau tidak begitu dok? Sebetulnya kalau makanan sih saya belum pernah dengar, dan kemungkinan sih nggak ada pantangan. Tidak ada pantangan. Kalau untuk makanan tidak ada pantangan, justru pantangannya itu aktivitas keseharian. Jadi aktivitas keseharian itu hindari trauma. Contoh, karena hemofilia ini sensitif sekali, gampang memar, gampang pendarahan. Jadi aktivitas itu, contoh kalau misalkan biasanya kan ini terjadi pada anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini kan dia lebih sering aktif ya. Contoh main bola, main basket, atau
main tinju-tinju segala macam itu sebenarnya harus dihindari. Nah, sampai ke dia dewasa. Ya, jadi kalau misalnya dia contoh umur 4 tahun 3 tahun mengidap hemofilia, bisa nggak hidup normal kayak orang biasa? Itu bisa. Bisa ya. Asalkan itu faktor yang tadi itu dihindari. Jadi nyari kegiatan hobinya, kegiatan olahraganya itu menghindari yang kontak fisik yang menyebabkan cedera. Ya. Tapi kalau olahraga yang seperti senam itu bisa ya. Nah, kalau misalkan seperti senam, seperti renang, ya apalagi sekarang misalkan banyak game e-sport kayak gitu-gitu yang tidak terlalu berat itu bisa gitu ya. Jadi harus dihindari olahraga atau hobi yang kontak fisik menyebabkan trauma. Oh gitu ya. Oke, baik. Nah, pendengar pecinta Madani silakan ya, Anda bisa sampaikan di 082339947707. Nah, apakah hemofilia ini termasuk penyakit yang mematikan, Dok? Sebetulnya kalau mematikan tidak cuma dia beresiko karena dia sifatnya pendarahannya bisa terjadi dimanapun, Pak. Oh begitu ya? Ya, di organ manapun. Bisa terjadi di sistem saraf, bisa terjadi di bagian otak, di bagian organ yang lain, di abdomen, di perut. Nah, itu yang bahaya itu seperti itu. Kalau misalnya terjadi pendarahan yang di otak, terus di bagian abdomen, nah itu kalau misalnya terus-terusan keluar ngeganggu organ, ya komplikasinya bisa bikin kematian. Karena faktor pendarahannya itu. Cuma kalau misalkan dia gaya hidupnya yang tadi menghindari trauma dikontrol, pengobatannya pun dilakukan tetap terkontrol, itu kemungkinan dia hidup normal seperti biasa. Cuma yang dihindari komplikasi yang terjadi itu. Iya. Oke, baik. Nah, utamanya memang bagi laki-laki yang lebih besar untuk terkena hemofilia ya. Makanya untuk diperhatikan, termasuk yang mungkin Anda punya anak kecil itu, apalagi kalau jelangkitan. Nah, betul. Nah, ini bagaimana, Dok? Misalnya kalau ada anak yang diindikasi sudah hemofilia dan harus dikitan gitu, apakah ada cara-cara tertentu kitanya tidak sama dengan kitan yang biasa begitu? Untuk supaya tidak terjadi pendarahan hebat itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan anak kecil dia sudah terdiagnosis hemofilia, mengidap hemofilia, sedangkan anaknya aktif, gimana caranya? Nah, biasanya kan kalau anak kecil itu dia belum terlalu ngerti apa-apa. Jadi orang tuanya memangnya harus lebih aktif ekstra untuk menjaga. Seperti contoh di rumah tuh jangan sampai banyak benda-benda yang membahayakan. Seperti dari posisi meja, posisi yang gampang sekali anak itu terbentur. Itu harus dihindari. Karena memang kalau pada anak kecil tuh karena dia belum bisa mengontrol dirinya sendiri untuk menghindari trauma, maka orang tuanya yang harus ekstra menjaganya itu, Pak. Iya gitu ya. Oke, baik. Kira-kira apakah bahaya jika hemofilia ini tidak segera ditangani, Dok ya? Hemofilia ini bahaya sebetulnya tergantung derajatnya. Karena kalau misalkan yang tadi dia kan ada derajat ringan, sedang, berat. Kalau misalkan derajat yang berat ini dia faktor pembekuannya hanya kurang dari 1%. Artinya dia kadang tanpa melakukan apapun tiba-tiba keluar darah atau ada luka sobek. Dia benar-benar keluar darah yang sulit berhenti. Nah, bahayanya yaitu bisa terjadi yang namanya anemia. Anemia. Nah, anemia itu kekurangan darah. Nah, sedangkan tubuh kita, organ kita tuh butuh suplai oksigen. Nah, yang membawanya itu yaitu sel darah merah. Sedangkan pada pasien anemia, ya dia sel darahnya itu kurang. Makanya nanti bisa organ yang lain tuh kekurangan suplai oksigen. Itulah bahayanya kalau misalkan tidak diobati atau tidak ditangani. Gitu. Jadi kalau misalkan sekarang ini, Pak, sebetulnya kalau mungkin beberapa tahun yang lalu pada hemofilia ini diobatinya itu ketika terjadi masalah. Artinya ketika terjadi pendarahan, terjadi lebam baru diobatin. Iya benar. Biar darahnya itu gampang berhenti, gampang lebam. Cuma kalau sekarang ini ada yang namanya profilaksis atau pencegahan. Jadi sebelum terjadinya lebam, sebelum terjadinya pendarahan, disuntikin dulu tuh obat faktornya. Misalkan dia faktor 8, disuntikin dulu faktor 8-nya. Biar nanti ketika terjadi pendarahan atau terjadi lebam dia sangat minimal. Gitu ya. Iya. Oke, baik. Baik pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, jangan kemana-mana, kita akan break dulu. Tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di edisi siar hari ini. Insan Madani dimanapun Anda, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Togumar 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Tentu di kesempatan hari ini ditemani oleh Dokter
Ahmad Wahyudi ya, dokter umum Rumah Sakit Aisyah. Silakan kami undang interaktif di 082339947707 atau bisa simak ya live streaming di madani.com, YouTube-nya Madani Official dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, Insan Madani, tema kita pada kesempatan hari ini bagi Anda yang baru saja gabung, diagnosis hemofilia. Langkah pertama menuju perawatan ya. Bagaimana Anda mungkin ada riwayat keluarga yang terkena hemofilia, dan juga kita jaga-jaga supaya tidak kena hemofilia begitu ya. Oke, silakan di 082339947707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda, Dok. Kira-kira apa ya langkah pertama yang harus dilakukan keluarga jika mencurigai anaknya mengalami hemofilia? Saya jadi penyakit ini kadang kita bingung ya, karena jalurnya beda. Kami penyiar ini dokter ya, lebih tahu tentang penyakit. Nyebutnya sulit ini dok ya. Karena nggak terbiasa ya. Iya. Betul. Kira-kira langkah pertama yang dilakukan keluarga kalau mencurigai ada anaknya mengalami hemofilia ini ya? Oke. Biasanya kalau misalkan dari keluarga, memang edukasi itu sebetulnya penting ya, penting Pak ya. Nah, edukasi itu penting. Yang tadi saya sudah singgung, memang masih banyak masyarakat nih yang kurang aware terhadap anaknya. Jadi contohnya kayak anaknya mungkin kadang sikat gigi gusinya berdarah atau gampang memar, itu biasanya kadang orang tua beberapa mengabaikan. Oh iya. Mungkin itu cuma kebentur sedikit aja. Mungkin itu berdarah sedikit aja. Nah, banyak orang yang tua itu mengabaikan, kurang aware. Beda lagi kalau misalkan pengidap. Kalau orang tuanya pengidap itu biasanya lebih aware karena dia udah lebih paham, sudah mengalami hal-hal apa yang bakal terjadi. Ya, gitu ya. Nah, pencegahan untuk orang tua atau ayah dan ibu untuk mengetahui anaknya ini biasanya dilihat dari tanda klinisnya, dari gejala-gejala yang tadi. Yang pertama biasanya tuh dia tanpa sebab tiba-tiba terjadinya memar. Yang kedua yang lebih sering ini kadang terjadinya nyeri pada lutut, karena bila terjadinya pendarahannya pada sendi itu bisa terjadi nyeri pada lutut dan bisa terjadi pembengkakan. Yang ketiga yang paling sering tuh terjadi pada kalau misalkan lagi sikat gigi gampang berdarah. Ya, benar. Tapi gini Pak, kalau misalkan yang hemofilia yang ringan ini biasanya jarang terjadi seperti itu. Jadi dia nggak pernah memar, dia nggak pernah gusinya berdarah, nggak pernah mimisan, tapi dia ketahuan itu ketika ada pendarahan yang besar, contohnya operasi. Oh gitu ya. Biasanya makanya kadang ada beberapa pertanyaan, kok dari kecil nggak pernah memar, nggak pernah gini-gini, tiba-tiba hemofilia. Sebetulnya mungkin sudah ada sejak kecil, cuma tidak terdeteksi. Karena banyak kasus juga yang maksudnya belum tidak terdeteksi dini, artinya ketika sudah usia berapa baru ketahuan. Gitu kalau yang ringan tuh seperti itu. Biasanya kalau misalnya dari kecil nggak pernah operasi, dari kecil dia nggak pecicilan, artinya nggak pernah kenapa-kenapa. Jadi akhirnya orang tua nggak terlalu tahu dong. Benar. Nah, ketika udah usia contoh berapa belas tahun, terus dia ada operasi apa, terus pendarahannya terus menerus keluar, baru dicurigai ke arah hemofilia dan deteksi cek lab dia positif hemofilia, kemungkinan itu dari kecil dia memang sudah mengidap, cuma tidak terdeteksi aja. Terdeteksi itu ya. Makanya dari gejala-gejala yang tadi, yang dia mudah memar, gampang gusinya berdarah, biasanya kadang anak lagi yang tadi saya bilang sunat atau sikat gigi kering darah, itu salah satu gejala yang orang tua ketika terjadi salah satu seperti itu dan terjadinya sering, itu segera harus ke paskes terdekat, khususnya ke rumah sakit untuk dicek lab biar terscreening dari kecil gitu. Oke, Dok, kira-kira dalam kondisi darurat seperti apa ya harus dilakukan terkait tentang hemofilia ini ya? Kira-kira kalau ada anak yang mengalami pendarahan hebat itu ya, langkah orang tua yang harus dilakukan misalnya
Dengan cara apa kira-kira? Oke, langkah yang gampang ini sebetulnya yang tadi kembali lagi yang namanya ada RICE tadi. Oh, dikompres dengan. Karena RICE itu bisa dilakukan dimanapun. Contoh yang R-nya itu di rest. Jadi ketika ada dia pendarahan, ada luka sobek kena pisau atau kena sesuatu, misalkan kena pecahan kaca, terjadi pendarahan, dia udah positif hemofilia, terjadi pendarahan yang terus menerus. Nah, langkah awal yang gampang dilakukan di rumah itu pada orang tua yang tadi RICE. Jadi diistirahatkan, jangan banyak digerakkan. Yang kedua bisa dikompres dengan es batu yang tadi yang sudah dijelaskan. Yang ketiga C-nya dikompresi, dibubet, ditekan untuk lukanya untuk mengurangi pendarahannya. Yang keempat itu dilepasi. Jadi posisikan dia lebih tinggi dibanding posisi jantungnya. Nah, itu salah satu mudah. Kalau misalkan dulu ada orang misal kena tangannya ini tergores terus disuruh ngacung gini dong supaya nanti benar enggak ini? Iya, sebetulnya itu salah satu juga selain ditekan dia kan posisinya lebih tinggi dari jantung. Kalau misalnya dia posisi gini itu ya dulu kan ketika saya masih sekolah di SD itu kan ketika tergores ketika ngeruncingi pensil itu oleh guru kita disuruh diacungkan begini dong ya. Iya, itu bisa salah satu juga mengurangi pendarahannya. Makanya kalau misalkan terjadi seperti itu RICE yang tadi bisa dilakukan dimanapun, di rumah dimanapun, karena sebetulnya yang tata laksananya itu ya dikasih pemberian obat pembekuan darah itu, pemberian faktor 8 atau faktor 9. Cuma kan di rumah tuh nggak mungkin obat itu ada. Bahkan di rumah sakit pun, rumah sakit kecil atau puskes itu bisa kemungkinan nggak ada obat itu. Betul, makanya langkah awalnya paling dilakukan RICE tadi untuk setidaknya mengurangi pendarahannya. Kalau misalkan terus-terusan terjadi pendarahan, yaitu harus dicari rumah sakit yang memang mempunyai faktor 8 atau faktor 9 itu. Apakah penderita hemofilia ini harus selalu minum obat begitu, Dok? Kalau minum obat sih tidak gitu ya. Dia tidak gitu ya? Dia kembali lagi ke gaya hidupnya. Gaya hidup. Kalau misalkan dia jarang terjadi memar, jarang terjadi kena luka, jarang terjadi pendarahan, artinya memang menjaga dari traumanya itu dia sangat jarang pengobatan. Jadi sangat jarang pengobatan. Gitu. Jadi tidak harus minum obat. Tidak harus minum obat. Misalnya untuk supaya tidak ketika terjadi tegoresan supaya darahnya gampang berhenti terus harus minum obat itu terus enggak gitu ya? Itu enggak. Tidak ya. Jadi oke, baik. Cukup mungkin ada langkah-langkah yang bisa dilakukan seperti tadi langkah awal yang bisa dilakukan seperti yang sudah disampaikan dokter tadi. Oke, baik, silakan pendengar pecinta Madani, kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 0823 3994 7707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat. Dok, kira-kira bagaimana ya perkembangan pengobatan hemofilia saat ini ya? Dan apakah ada harapan terapi yang lebih efektif di masa depan gitu ya? Apakah harus terapi gitu kalau ada orang itu sudah maksudnya terkena hemofilia harus terus berapa bulan harus cek ke rumah sakit terus, itu ada enggak? Atau cukup pengobatan sekali gitu? Sebetulnya pengobatannya dia itu untuk saat ini udah mulai berkembang ya Pak ya. Yang tadi saya bilang tadi. Kalau zaman dulu memang mungkin beberapa tahun ke belakang pengobatan hemofilia itu dilakukan karena dia sifatnya nggak bisa sembuh. Pengobatan seumur hidup. Kalau dulu itu ya dia pengobatannya ketika terjadi gejala saja, ketika gitu terjadi pendarahan saja baru dikasih obat. Cuma kalau untuk sekarang ini dia dikasih pemberian profilaksis, artinya sebelum terjadinya memar atau pendarahan udah dikasih obat juga. Cuma seberapa sering sih Dok? Nah, seberapa seringnya kembali lagi ke seberapa dia menjaga kualitas hidupnya. Artinya kalau misalkan dia yang tadi dia jarang terjadi memar dan jarang terjadi trauma, menjaga traumanya itu sangat jarang sekali dikasih. Cuma kalau misalkan dia yang pekerjaannya beresiko, contoh dia atlet apa, misalkan pekerjaannya apa yang gampang sekali beresiko terjadinya trauma atau pendarahan, itu biasanya pengobatannya lebih sering untuk mencegah pendarahannya terus keluar. Jadi kembali lagi ke aktivitas kesehariannya itu. Iya, Dok. Kira-kira apa perbedaan penanganan hemofilia ringan, sedang, dan yang berat itu? Apakah sama atau ada perbedaannya gitu? Kalau secara
obatnya itu sama. Jadi kan nanti kan ada pengecekan dia hemofilia A atau B atau hemofilia faktor 8 atau faktor 9. Oh gitu. Sebetulnya dia obatnya tetap sama, memasukin obat faktornya, cuma perbedaannya itu kalau yang ringan sedang berat, karena yang berat ini faktor pembekuannya hanya sedikit kurang dari 1%, sedangkan orang normal lebih dari 40%. Nah, itu pemberiannya itu cukup banyak. Jadi dimasukin obatnya itu bukan cuma 1 hari, bisa sampai berhari-hari. Oh gitu. Ya, betul. Bisa sampai 3 hari, 1 minggu terus-terusan dikasih, karena untuk memberhentiin pendarahan itu biar dia pembuluh darahnya atau pendarahan itu membeku atau menggumpal. Iya, gitu. Oke, jadi itu yang bisa dilakukan ya, baik hemofilia ringan, sedang maupun juga berat. Nah, kira-kira dampak kualitas hidup bagi mereka yang terkena hemofilia berat misalnya gitu, atau yang ringan, kualitas hidupnya seperti apa? Sebenarnya kualitas hidupnya dia bisa kayak kita orang normal gitu ya. Betul. Tidak ada gejala apapun. Kalau misalkan kayak contoh, kalau bedanya kalau yang pertanyaan yang berat. Nah, yang berat ini memang dia lebih ke beresiko aja. Beresiko gitu. Iya, kalau yang berat, karena dia gampang sekali. Dia lagi diem kayak lagi ngobrol gini, tiba-tiba mimisan. Oh gitu ya. Dia lagi nggak kenapa-napa, tiba-tiba berdarah. Nah, itu cuma dia beresiko ke arah anemia aja. Jadi kalau misalkan dia gampang sekali keluar darah, terus dicek lab misalkan HB-nya rendah ke arah anemia, nah itu biasanya klinisnya lebih ke lemes atau minum obat untuk anti anemia terus menerus. Nah, biasanya kalau kualitas hidupnya tuh kalau yang berat mungkin agak sedikit banyak yang harus dibatasi. Oke, apakah bagi anak-anak misalnya anak tingkat SD itu sudah diindikasi terkena hemofilia, kira-kira apakah mempengaruhi tingkat kecerdasan anak itu, Dok? Tidak ya? Kalau secara penelitian tingkat kecerdasan sih tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi ya. Iya, asalkan dia benar-benar dijaga. Karena kan dia pengaruhnya cuma faktor pembekuan aja. Kalau misalkan dia apalagi terjadinya cuma hal yang ringan dan gejala klinisnya jarang terjadi, itu biasanya dia normal-normal aja kayak orang biasa, karena dia gangguannya hanya di bagian pembekuan darahnya aja. Ya. Jadi cuma mungkin guru juga harus tahu, misalnya anak ini tidak boleh dipaksakan untuk main sepak bola. Nah, betul. Yang kontak fisik gitu ya. Betul. Atau misalnya pencak silat. Nah, gitu ya. betul. Jadi aktivitas yang memang sering terjadi trauma atau membahayakan untuk dirinya, itu harus dihindari. Ya, otomatis juga orang tua juga harus menyampaikan ke pihak sekolah gitu ya, supaya nanti anak ini ada spesial tidak boleh atau tidak diikutkan pada olahraga tertentu yang bisa membahayakan gitu ya. Iya, memang informasi itu penting. Makanya ketika memang sudah didiagnosis, contoh anaknya 3-4 tahun, orang tuanya sudah tahu bahwa anaknya mengidap hemofilia, anak laki-laki ini kan memang harus sunat. Sunat itu kan nggak harus Islam ya. Kadang memang maksudnya mohon maaf nonis juga sunat untuk kesehatan. Artinya sebelum dia dijadwalkan untuk sunat itu harus dimasukin obat itu dulu, Pak. Dimasukin faktor pembekuan. Artinya di sunat itu kan pasti mengeluarkan darah. Nah, contoh ketika dijadwalkan sunatnya kapan, dia harus konsultasi dengan dokter dulu. Harus dimasukin obat dulu. Ketika nanti dijadwalkan hari sunat, dia pendarahannya minimal. Oh gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan kayak orang normal. Besok mau sunat, nah dia nggak bisa. Dia harus dijadwalkan dulu untuk pemberian obat. Gitu. Karena memang sekarang juga sunat itu sudah ada cara-cara yang modern yang tidak sampai mengeluarkan banyak darah. Darahnya sangat minimal. Begitu ya. Betul. Lain dengan zaman saya masih hitan itu belum ada. Itu jadi lewat calak bukan lewat materi atau dokter gitu ya. Jadi begitu di hitan darah itu luar biasa. Gitu ya. Oke, baik. Perkembangan udah makin. Iya, apalagi juga belum ada obat gitu pada saat itu. Oke, baik. Masih di program siar Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Asia. Silakan Anda bisa manfaatkan di 0823 3994 7707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Jadi pembahasan kita terkait tentang penyakit hemofilia gitu ya. Betul. Dan kira-kira tingkat di Indonesia orang penderita hemofilia, utamanya juga mungkin di Bojonegoro itu masih cukup tinggi atau terdeteksi bagaimana ini, Dok ya? Kalau yang saya tahu untuk secara se-Indonesia itu terakhir pada tahun 2018 itu yang mengidap hemofilia itu kurang lebih sekitar
2.098 orang. Nah, pada tahun 2022 dan 2023 terakhir itu penelitian bahwa ada peningkatan, yaitu sekitar 2.492 kurang lebih ya. Nah, cuma kalau dari nilai populasi orang Indonesia yang kurang lebih 280 juta jiwa, angka hemofilia se-Indonesia itu tuh dia sedikit, artinya cuma 10% dari total penduduk Indonesia. Kalau untuk data di Bojonegoro dan atau Jawa Timur, saya terakhir tahu itu kurang lebih mungkin pada tahun 2021 ya atau 2022 itu 300-an lah Pak. 300-an gitu ya menderita. Iya, memang kasus ini tuh jarang terjadi dan khususnya di Indonesia ini ya hanya sedikit, hanya 10% dari populasi kita. Karena kan perbandingan hemofilia A ini biasanya dari 5.000 atau 10.000 anak yang lahir ini ada satu yang hemofilia. Oh gitu ya. Ya, kalau misalkan dihitung dari data penduduk 2.280 juta ini, harusnya kita yang terjadi hemofilia itu se-Indonesia 28.000, sedangkan kita cuma 2.400, artinya sedikit sebetulnya. Gitu. Karena memang ini kasus jarang lah. Jarang gitu ya. Iya. Apakah memang ada imunisasinya begitu? Kalau imunisasinya untuk saat ini dan saya belum pernah dengar dan mungkin nggak ada. Nggak ada gitu ya. Untuk imunisasi dan vaksinasi itu nggak ada. Vaksin karena kembali lagi ini kan faktornya genetik gitu mungkin agak sulit. Kalau faktor penyebabnya virus atau bakteri mungkin itu bisa dibuatkan untuk vaksin atau imunisasinya. Karena ini faktornya genetik. Untuk sampai saat ini belum ada. Iya, ini karena memang penyakit keturunan gitu. Betul, ya. penyakit genetik. Apakah mungkin Dok, misalnya orang yang tidak punya riwayat, tidak ada keturunan dari kakek nenek juga tidak bisa terkena hemofilia? Bisa terjadi. Karena hemofilia ini enggak 100% keturunan. Oh gitu ya, tidak 100%. Ada 30%-nya yang dari bawaan dirinya sendiri. Bawaan diri sendiri. Jadi keturunan nggak ada sama sekali. Tiba-tiba tubuhnya ini, tapi dia biasanya disertai dengan beberapa penyakit tertentu, khususnya penyakit yang autoimun. Karena autoimun ini makan antibodinya sendiri. Nah, itu bisa mempengaruhi terjadinya hemofilia. Jadi misalkan dari kecil nggak ada hemofilia, orang tuanya benar-benar dideteksi di screening nggak ada hemofilia, tiba-tiba dia ketika usia dewasa terjadi hemofilia, biasanya itu pada kasus-kasus yang memang dia punya penyakit sebelumnya, khususnya penyakit autoimun. Gitu ya. Gitu. Oke, baik. Silakan pendengar, mungkin Dok sebelum kita akhiri ya, kira-kira ada apa close statement yang ingin disampaikan dan mengapa kita mengambil tema hemofilia hari ini? Oke. Kita singgung sedikit karena mungkin pada khususnya besok tanggal 17 April ini ada ya Hari Hemofilia Sedunia. Nah, kita singgung sedikit sejarah hemofilia ini disebut dengan penyakit kerajaan. Oh, penyakit kerajaan. Betul, hemofilia ini penyakit kerajaan karena dia awal munculnya itu dari kerajaan Rusia dan kerajaan Inggris, yaitu Raja Victoria. Kurang lebih pada tahun 1800-an. Nah, itu awal terjadi itu pada silsilah awal terjadi pada kerajaan Rusia dan Inggris, makanya disebut dia penyakit kerajaan. Ya, dan sampai sekarang ini ya menurun sampai ke kita sampai ke Indonesia betul. Karena faktor genetik ini mungkin memutuskan rantainya agak susah Pak. Oh gitu ya. Agak sulit ya itu ya. Mungkin screeningnya gimana pencegahannya ya ketika mungkin sebelum nikah atau misalkan mau rencana hamil, ya itu diperlukan untuk deteksi genetik. Salah satunya penyakit talasemia. Nah, pada program sekarang kan orang-orang yang mau menikah itu biasanya harus screening talasemia dulu. Ya, kalau misalnya hemofilia memang tidak ada, makanya harus di screening mandiri. Gitu ya. Gitu. Dan penyakit ini walaupun jarang terjadi, tidak boleh diabaikan karena ketika sudah di screening dari awal, sudah terdiagnosis, maka nanti akan dapat edukasi yang lebih lengkap untuk tata cara pencegahan agar tidak terjadi komplikasi yang berat. Gitu. Meskipun bukan penyakit mematikan gitu ya. Memang dia bukan penyakit mati, mungkin mematikannya gara-gara faktor komplikasi gitu ya. Oke, baik Insan Madani dimanapun Anda, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Bincang-Bincang Sehat hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Ahmad Wahyudi ya Dok ya, dari Rumah Sakit Aisyah atas ilmu dan penjelasan yang sangat bermanfaat tentang pentingnya diagnosis
hemofilia sebagai langkah awal menuju perawatan yang tepat. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa mengenali gejala sejak dini adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan keluarga. Saya Bang Surya pamit undur diri. Selamat berpisah, jaga kesehatan, tetap bijak mencari informasi yang penting ya. Sehat itu investasi bukan pilihan. Terima kasih semuanya. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.